Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aili Handayani dari kelas MC 502. Sehubungan dengan tugas dari mata kuliah manajemen risiko, berikut saya tampilkan presentasi mengenai analisa atas PT XYZ sebagai perusahaan logistik. Nah, ya. Profil PT XYZ. PT XYZ sebuah perusahaan logistik di Indonesia yang mengalami gangguan operasional akibat banjir yang besar melanda wilayah Jabodetabek. Akibatnya pengiriman barang terhambat, beberapa gudang terendam, dan perusahaan mengalami kerugian finansial yang signifikan. Selain itu, perusahaan menghadapi keluhan pelanggan karena keterlambatan pengiriman. Situasi ini menyoroti pentingnya perencanaan risiko dalam menghadapi bencana. Nah, menurut saya, untuk risiko utama yang dihadapi atas bencana yang dialami oleh PTX YZ, salah eh, di antaranya ada tiga, yaitu risiko operasional, risiko finansial, dan risiko citra perusahaan. Nah, untuk risiko operasional itu seperti gangguan pada sistem IT. Pasti dengan adanya banjir ya, untuk instalasi listrik akan mengalami pemadaman agar tidak terjadi korsleting atau kebakaran selanjutnya. Nah, gangguan sistem IT ini pasti akan mempengaruhi sistem pelacakan beradaan dari apa barang sudah sampai mana, dan itu tentu akan mengganggu informasi yang diberikan dari perusahaan logistik kepada si konsumen. Barang yang dipesan sudah sampai mana, itu kan merugikan perusahaan dan juga konsumen. Selanjutnya untuk resiko operasional ada kerusakan infrastruktur. Dengan gudang yang terendam dapat merusak fasilitas logistik dan menyebabkan kerusakan barang-barang. Tentunya yang barang-barang terendam atau barang-barang yang mungkin terbawa banjir sehingga barang tersebut hilang. Dengan banjir atau dengan bencana itu pasti akan mengalami keterlambatan pengiriman. Dengan kondisi banjir otomatis pasti adanya keterlambatan distribusi barang akibat jalanan yang banjir dan akses ke pusat distribusi pun akan terganggu. Risiko yang kedua adalah risiko finansial. Untuk risiko finansial, kerugian atas barang yang rusak dan bahkan hilang karena terbawa banjir. Yang kedua adanya penurunan pendapatan dikarenakan keterlambatan dan gangguan operasional yang menyebabkan pelanggan hilang kepercayaan dan bahkan beralih ke pesaing lain. Yang ketiga adalah resiko citra perusahaan. Nah, dari ketidakpuasan pelanggan dikarenakan pengiriman yang terlambat atau bahkan barang yang ada yang rusak, sehingga menimbulkan keluhan dari pelanggan dan berpotensi merusak citra perusahaan. Nah, untuk dampak resiko terhadap berkelanjutan bisnis perusahaan, satu adalah produktivitas pasti menurun. Karyawan yang memiliki tempat tinggal di sekitar perusahaan dan terdampak banjir mungkin tidak dapat bekerja, sehingga menyebabkan kekurangan tenaga kerja dan memperpanjang proses pemulihan operasional perusahaan. Nomor dua, peningkatan biaya operasional. Perusahaan harus mengeluarkan dana besar untuk perbaikan gudang, kendaraan, dan sistem IT yang rusak, serta biaya kompensasi pelanggan atas barang yang rusak atau hilang. Yang ketiga adalah risiko hilangnya kerjasama dengan e-commerce. E-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain mungkin akan mempertimbangkan untuk mengurangi kerjasama dengan perusahaan logistik PT XYZ dan memilih ekspedisi lain yang lebih aman dan memastikan barang yang dipesan oleh konsumen sampai pada waktunya.
Eee, Rekomendasi langkah-langkah mitigasi untuk resiko mengurangi dampak bencana serupa di masa depan. Nah, 1, mitigasi resiko finansial. Kita untuk, resiko tersebut, sebaiknya mengadakan, asuransi atas gudang, atas kendaraan operasional, dan barang-barang pelanggan yang, eee eee, misalnya nilai nilai harga barangnya terlalu tinggi. Nah, itu sebaiknya eee, asuransikan untuk meminimalkan kerugian finansial akibat bencana. Yang kedua, menyediakan layanan asuransi opsional. Misalnya pelanggan tahu bahwa, paket yang mereka beli itu adalah, riskan untuk jika hilang, atas biaya barang yang dia beli, dalam situasi darurat. Jadi mungkin kita bisa kasih pilihan opsional untuk asuransi yang, lebih dari asuransi yang biasa. Nah, selanjutnya adalah menjalin kerjasama dengan citra logistik untuk berbagi kapasitas pengiriman saat terjadi gangguan operasional. Kita menjalin kerjasama supaya misalnya jika perusahaan kita mengalami bencana, kita bisa langsung mengalihkan ke, mitra logistik lainnya. Nah, yang kedua untuk rekomendasi langkah-langkah mitigasi resiko, adalah mitigasi resiko operasional, yaitu membuat atau menambah sistem drainase di gudang penyimpanan untuk mengurangi genangan air. Yang selanjutnya menyediakan gudang cadangan di wilayah lain. Jadi kalau misalnya gudang kita yang satu terdampak bencana, kita bisa langsung, mengalihkan ke gudang lainnya untuk menyelamatkan barang-barang para pelanggan kita. Yang selanjutnya adalah menggunakan rak penyimpanan yang lebih tinggi jika itu banjir. Jadi, masih bisa terselamatkan barang-barang dari banjir tidak basah. Selanjutnya adalah menggunakan, IoT, Internet of Things, untuk memantau kondisi gudang secara real time, seperti ada sensornya kelembapan atau sensor-sensor, banjir untuk di wilayah sekitarnya. Nah, rekomendasi langkah-langkah mitigasi resiko selanjutnya adalah mitigasi resiko reputasi dan layanan pelanggan. Eee, Menggunakan website, aplikasi, atau media sosial untuk menginformasikan keterlambatan pengiriman pada pelanggan dan menyediakan layanan 24 jam per 7 hari untuk menangani pertanyaan dan keluhan selama bencana berlangsung sehingga konsumen tidak bertanya-tanya, "Kenapa ini ada apa kok sampai terlambat?" Untuk mengurangi, kekecewaan dan, pengertian dari pelanggan. Nah, untuk resiko reputasi dan layanan pelanggan, selanjutnya kita bisa memberikan voucher atau poin atau cashback bagi pelanggan yang terdampak, atas keterlambatan pengiriman sebagai bentuk kompensasi dari perusahaan kepada pelanggan. Rekomendasi langkah-langkah mitigasi resiko selanjutnya yaitu, mitigasi resiko karyawan dan keselamatan kerja. Nah, kita, perusahaan X, Y, Z itu, sebaiknya mengadakan pelatihan kepada karyawan tentang evakuasi darurat. Misalnya kita mempunyai, eee, apa, gudang kedua atau gudang, cadangan. Nah, bagaimana cara mengevakuasi barang-barang supaya sebelum terjadinya bencana atau bencana belum terlalu besar, itu bisa langsung, evakuasi ke, gudang lainnya. Jadi penanganan barang dalam kondisi bencana dan keselamatan kerja masing-masing karyawan. Selanjutnya adalah memberikan bantuan darurat atau tunjangan bagi karyawan terdampak banjir. Nah, dengan, mensejahterakan karyawan, karyawan juga pun tidak, sungkan atau tidak
berat untuk membantu perusahaan semaksimal mungkin agar, pelayanan yang diberikan, oleh perusahaan kepada pelanggan lebih maksimal. Dan memungkinkan, kerja dari rumah untuk karyawan administrasi saat terjadi bencana, mungkin seperti customer service atau, sentral informasi, bisa bekerja dari rumah melalui, website atau media, untuk update informasi kepada pelanggan. Kesimpulannya, dengan menerapkan langkah-langkah mitigasi yang tadi kita sebutkan ada 4, yaitu, eee mitigasi risiko finansial, mitigasi risiko operasional, mitigasi risiko reputasi dan layanan pelanggan, terakhir mitigasi risiko karyawan dan keselamatan kerja. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, perusahaan XYZ, dapat mengurangi resiko gangguan operasional akibat banjir, meminimalkan kerugian finansial dengan cara, mendaftarkan atau mengasuransikan, barang-barang krusial, terhadap perusahaan dan adanya dana darurat. Nah, menjaga reputasi dan kepercayaan pelanggan dengan komunikasi yang transparan. Selanjutnya, melindungi karyawan dan memastikan keselamatan kerja masing-masing karyawan. Mempersiapkan strategi mitigasi bencana adalah kunci bagi PT XYZ untuk tetap kompetitif, terpercaya, dan berkelanjutan di industri logistik. Demikian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.